praktik mudah spiritual abundance yang sering dilupakan orang Indonesia. Setiap orang ingin hidup dalam kelimpahan. Namun, ketika membahas spiritual abundance, banyak orang langsung membayangkan ritual rumit, meditasi tingkat tinggi, atau praktik yang terdengar terlalu berat untuk dilakukan setiap hari. Padahal, kunci kelimpahan justru lahir dari hal-hal sederhana yang semakin jarang disentuh masyarakat modern. Di Indonesia sendiri, banyak praktik spiritual ringan yang diwariskan dari budaya lama. Sayangnya, kebiasaan itu terkikis oleh perubahan zaman. Kita semakin sibuk mengejar kesuksesan di luar diri, tetapi lupa menghidupkan kekuatan kecil di dalam diri. Padahal, energi kelimpahan hanya bisa masuk ketika fondasi batinmu dibuka dengan benar. Ada 3 praktik dasar yang terlihat sepele namun memiliki dampak besar pada energi rezeki, kejernihan pikiran, dan kestabilan batin. 3 praktik ini bukan ajaran mistik berat, bukan ritual yang menuntut waktu panjang, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Jika kamu merasa rezeki mandek, hidup terasa kering, atau energi mentalmu melemah, maka kemungkinan besar praktik dasar ini sedang kamu tinggalkan. Mari kita masuk ke inti pembahasannya. 1. Kebiasaan menyucikan niat sebelum memulai hari. Tidak banyak orang sadar bahwa niat adalah fondasi energi abundance. Banyak masyarakat Indonesia memulai hari dengan tergesa-gesa. Bangun, langsung mengecek ponsel, langsung melihat tuntutan, langsung terhubung dengan beban. Energi mental langsung berat. Spiritual abundance tidak bekerja di ruang yang kusut. Ia mengalir pada pikiran yang jernih dan hati yang selaras. Menyucikan niat adalah proses sederhana untuk menata ulang orientasi batin sebelum menjalani aktivitas. Caranya mudah. Begitu bangun, duduk sebentar. Tarik nafas perlahan. Fokus pada kalimat sederhana. Hari ini saya membuka diri pada kelimpahan. Hari ini saya akan menjadi pribadi yang bermanfaat. Hari ini saya tidak menolak rezeki dalam bentuk apapun. Secara psikologis, ritual kecil ini mengaktifkan pusat kesadaran yang membuat pikiran lebih terarah dan tidak mudah terbawa stres. Sementara, secara spiritual, kalimat ini membuka ruang energi yang lebih bersih sehingga keberuntungan lebih mudah merapat. Ini praktik kecil, namun dampaknya sangat besar karena ia mengatur frekuensi batin sebelum kamu berinteraksi dengan dunia luar. 2. Membersihkan energi rumah melalui keheningan singkat. Masyarakat Indonesia dahulu sangat memperhatikan kesucian ruang tinggal. Rumah dianggap sebagai wadah energi. Jika rumah penuh tekanan, pertengkaran, suara bising, dan emosi yang kusut, maka rezeki tidak akan mau masuk. Sayangnya, semakin modern seseorang, semakin lupa menjaga kualitas ruangnya. Banyak orang membawa pulang stres, membawa pulang marah, membawa pulang energi berat. Semua itu tinggal dan berputar di dalam rumah. Akhirnya, rumah terasa panas secara batin, tidak nyaman, tidak tenang, dan energi abundance menjauh. Praktik yang sangat mudah dan sering dilupakan adalah hening 10 menit setiap hari. Matikan suara televisi, jauhkan ponsel, biarkan rumah diam. Duduk di ruang tengah atau di mana saja yang kamu rasa paling netral. Diam sejenak tanpa tujuan. Secara psikologis, hening menurunkan aktivitas sistem saraf sehingga tubuh kembali stabil. Dalam spiritualitas, keheningan membersihkan sisa-sisa energi rendah yang menumpuk di sudut rumah. Jika kamu melakukan ini setiap hari, rumahmu menjadi lebih ringan, dan rumah yang ringan akan memancing rezeki untuk masuk lebih cepat. 3. Mengucapkan rasa terima kasih dengan kesadaran penuh sebelum tidur.
Ini adalah praktik yang paling sering dilupakan oleh banyak orang Indonesia, padahal kekuatannya sangat signifikan. Rasa syukur bukan sekedar ucapan, ia adalah frekuensi batin yang membuka pintu kelimpahan. Namun, manusia modern sering tidur dalam kondisi lelah, kesal, atau membawa beban pikiran. Energi seperti ini membiak pikiran bawah sadar mengunci diri dan menjauhkan peluang keberuntungan. Sebelum tidur, tutup mata selama beberapa menit. Ucapkan terima kasih untuk 3 hal yang terjadi hari itu. Tidak perlu hal besar, bisa makanan yang kamu makan, pekerjaan yang kamu selesaikan, atau tubuh yang masih kuat menjalani hari. Secara psikologis, ritual ini menenangkan sistem emosional dan memperbaiki kualitas tidur. Sementara secara spiritual, rasa syukur adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak. Energi semacam ini menarik keberuntungan secara alami karena batinmu terbuka, bukan tertutup. Praktik sederhana ini secara perlahan mengubah cara semesta merespon hidupmu. 4. Membangun hubungan sadar dengan uang tanpa rasa takut atau rasa bersalah. Banyak orang Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang membuat mereka memiliki hubungan emosional yang tidak sehat dengan uang. Ada yang takut kehilangan uang sehingga selalu hidup dalam kecemasan. Ada yang merasa bersalah ketika menerima uang lebih banyak, seolah rezeki adalah sesuatu yang tabu. Ada juga yang menganggap uang adalah beban, bukan alat. Padahal, spiritual abundance mengharuskan seseorang untuk memiliki hubungan yang sehat dengan uang. Uang adalah energi. Ia merespon getaran emosional pemiliknya. Jika kamu takut, maka aliran uang macet. Jika kamu merasa bersalah, maka rezeki menjauh. Jika kamu menolak, maka semesta tidak akan mengirimkan peluang. Hubungan sadar berarti kamu memahami fungsi uang tanpa menaruh emosi negatif. Kamu memegangnya dengan bijak, kamu memberikannya dengan ikhlas, kamu mendapatkannya tanpa rasa canggung. Secara psikologis, ini meningkatkan rasa kendali dan menurunkan kecemasan finansial. Secara spiritual, tindakan ini membuka pintu rezeki karena kamu tidak lagi menolak energi uang dengan pola pikiran bawaan yang keliru. Banyak orang sibuk mencari cara menarik rezeki, padahal perbaikan pertama justru ada di dalam relasi batin mereka dengan uang. 5. Menghormati tubuh sebagai wadah energi kelimpahan. Abundance tidak akan masuk ke tubuh yang kacau, namun banyak orang Indonesia meremehkan pentingnya tubuh sebagai saluran energi. Ada yang bekerja tanpa henti, tetapi tidak memberi tubuh waktu untuk pulih. Ada yang makan asal-asalan, ada yang kurang tidur, ada yang mengabaikan kelelahan hingga tubuhnya tidak lagi mampu menjaga kestabilan batin. Tubuh yang sehat adalah magnet rezeki. Ini bukan metafora. Ketika tubuh stabil, maka pikiran lebih jernih, emosi lebih teratur, keputusan lebih tepat, tindakan lebih efektif. Semua hal itu adalah fondasi dari kelancaran rezeki. Salah satu praktik spiritual paling sederhana adalah menyelaraskan pernafasan. Tarik nafas dalam beberapa kali, rasakan tubuhmu kembali penuh. Jaga pola tidur, perhatikan makananmu, beri ruang untuk bergerak. Secara psikologis, tubuh yang selaras mengaktifkan pusat motivasi. Secara spiritual, tubuh yang jernih menjadi rumah bagi energi kelimpahan. Jika tubuhmu berat, maka rezeki ikut berat. Jika tubuhmu ringan, maka rezeki menjadi mudah mendekat. 6. Melatih kehadiran penuh saat menjalani aktivitas sederhana. Di budaya lama Indonesia, ada kebiasaan untuk mengerjakan sesuatu dengan penuh kesadaran. Saat memasak, seseorang memusatkan perhatian. Saat menyapu, ia sadar pada setiap gerakan. Saat bekerja, ia hadir sepenuhnya. Praktik ini sebenarnya adalah bentuk meditasi yang sangat halus.
Namun, masyarakat modern kehilangan kemampuan ini karena hidup dikelilingi gangguan. Ponsel berbunyi, pikiran bercabang, hati gelisah. Akhirnya, seseorang melakukan banyak hal tanpa benar-benar hadir. Energi tercecer, fokus pecah, dan pintu rejeki tidak terbuka sepenuhnya. Spiritual abundance membutuhkan kehadiran penuh, karena hanya pada kondisi itu seseorang mampu memancarkan energi yang stabil. Ketika kamu hadir sepenuhnya pada satu tindakan, maka getaran batinmu menjadi utuh, dan energi yang utuh menarik kelimpahan. Secara psikologis, hadir penuh meningkatkan produktivitas dan kualitas keputusan. Secara spiritual, tindakan sederhana ini memperkuat medan energi yang memanggil rejeki. Jika kamu ingin kelimpahan datang, maka belajarlah hadir, karena semesta hanya merespon sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran, bukan dengan pikiran yang berantakan. 7. Menghapus dendam kecil yang diam-diam menghambat aliran rejeki. Ada satu pola emosional yang sering dianggap sepele, tetapi sangat mempengaruhi kelancaran hidup, yaitu dendam kecil. Bukan dendam besar yang penuh amarah. Dendam kecil adalah rasa kesal yang disimpan, rasa tidak terima yang dipendam, rasa kecewa yang tidak diselesaikan. Masyarakat Indonesia sering menumpuk emosi seperti ini karena budaya mengajarkan untuk diam demi menjaga keharmonisan. Namun, tanpa sadar, emosi yang dipendam menjadi racun halus. Racun itu menutup aliran energi baik dari dalam. Spiritual abundance membutuhkan hati yang lapang. Jika ada ruang batin yang tertutup oleh dendam kecil, maka kelimpahan akan terhambat karena energi tidak bisa mengalir secara penuh. Secara psikologis, dendam kecil menghabiskan kapasitas kognitif dan menciptakan kabut emosional. Secara spiritual, emosi yang tertahan adalah penghalang yang menutup getaran kelimpahan. Melepaskan dendam kecil bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan pegangan emosionalnya. Kamu mengembalikan kekuatanmu. Kamu membersihkan lapisan dalam yang menghalangi rejeki. Inilah langkah sederhana yang jarang dilakukan, padahal kekuatannya sangat besar. 8. Mengucapkan niat baik untuk orang lain sebagai bentuk memperluas energi kelimpahan. Ini adalah salah satu praktik kuno yang dimiliki banyak budaya di Indonesia. Dahulu, orang tua selalu mengajarkan untuk mendoakan kebaikan untuk siapapun, bahkan untuk orang yang tidak dikenal. Bukan karena mereka ingin terlihat baik, tetapi karena mereka memahami hukum batin. Ketika kamu mengirimkan energi baik ke orang lain, maka batinmu otomatis terbuka. Dan batin yang terbuka menarik energi yang sama. Mengucapkan niat baik tidak perlu dilakukan dengan ritual. Kamu cukup berkata dalam hati, "Semoga ia mendapatkan kemudahan. Semoga rezekinya lancar. Semoga hidupnya menjadi lebih baik." Secara psikologis, ini melatih empati yang menenangkan pusat stres. Secara spiritual, ini adalah bentuk pelebaran aura, membuat medan energi di sekitarmu menjadi lebih terang dan lebih mudah disambangi keberuntungan. Banyak orang ingin hidup dalam kelimpahan, tetapi masih menyimpan iri dan sempit hati. Padahal kelimpahan hanya datang pada batin yang luas. Mengucapkan niat baik adalah cara tercepat untuk memperluas ruang itu tanpa harus melakukan ritual berat. Spiritual abundance bukan tentang ritual rumit atau ajaran berat yang hanya bisa dipahami oleh sedikit orang. Kelimpahan adalah keadaan batin yang terbentuk melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Indonesia sebenarnya memiliki banyak warisan spiritual sederhana yang sangat kuat, tetapi perlahan hilang dari keseharian. Menyucikan niat setiap pagi, membersihkan energi rumah dengan keheningan, mensyukuri 3 hal sebelum tidur, membangun hubungan sehat dengan uang, menghormati tubuh dengan pernapasan dan pola hidup sadar, menghadirkan diri sepenuhnya dalam aktivitas,
melepaskan dendam kecil, mengucapkan niat baik pada orang lain. Semua praktik ini terlihat sederhana, tetapi masing-masingnya mengubah frekuensi batinmu sedikit demi sedikit. Ketika frekuensi itu selaras dengan energi kelimpahan, maka pintu rejeki terbuka dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan. Kelimpahan bukan sesuatu yang dikejar. Ia datang kepada mereka yang mempersiapkan ruang di dalam dirinya. Dan ruang itu dibangun melalui kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Jika kamu ingin kelimpahan menjadi bagian alami dari hidupmu, mulailah dari praktik yang paling mudah. Karena kelimpahan selalu mengalir ke arah batin yang sudah siap menerimanya. Jangan lupa subscribe,